Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya MK menolak tuntutan dari aksi demo untuk membatalkan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Jadi putusan dari MK ini sudah final, dan seperti biasa demo-demo yang digawangi oleh seperti Egy Sujana dan lain sebagainya. Demo di MK. Ya. Pada akhirnya mereka akan menuntut untuk Jokowi mundur. Ini menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Kita tidak takut, kita tidak mau melawan karena kita sesama buruh tidak boleh ribut. Dan mereka diduga pasti dibayar, nggak mungkin tidak dibayar. Oleh karena Ada masa itu mereka tandingan. nggak berani bikin poster itu, ya Jokowi mundur. Maka dalam kesempatan ini seluruh rakyat Indonesia yang concern kepada perubahan, maka saatnya perubahan ini dari sekarang. Kita sudah ditolak oleh MK, MK sudah menjadi corong pemerintah. Oleh karena itu, MK kita tidak dengar lagi, semua kita tidak dengar. Kita eskalasi sampai 10 Desember. 10 Desember kekuatan maksimal untuk bisa merupakan perubahan yang mendasar. Sampai Hari 10 Desember itu adalah hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi Jokowi Akhirnya pasti ujung-ujungnya Jokowi mundur, Jokowi mundur. MK mandul, MK sudah menjilat kudanya sendiri, MK sudah menindas saya. Undang-undang Cipta Kerja neraka bagi buruh dan surga bagi kapitalis. Oleh karena itu buruh harus melawan Jokowi. Jokowi, Jokowi. Itu emak-emak yang kemarin itu yang biasa. Saudara-saudara, inilah aspirasi yang murni. Mau menambahkan? Jokowi wajib mundur karena keputusan MK sungguh-sungguh menyusahkan rakyat. Rakyat yang mana, Bu? Harus lengser. Lagi? Jokowi mundur. Nih, ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi backup. Kalau Jokowi tidak mundur, rakyat semakin tertindas. Kaum buruh pada puan apalagi? Harus lawan. Jokowi mundur, takbir. Jokowi mundur. Ayolah, ini aspirasi, tidak ada yang provokasi. Ayo kita maju. Maju, takbir. Ya kayak gini nggak ada provokasi apaan. Udah mulai bakar-bakar kayak gitu kan sebagai bentuk provokasi. Ini mengganggu masyarakat, ketertiban pengguna jalan kalau seperti ini kan. Tuh, mengganggu kan, asapnya itu mengganggu, bukan aspirasi kalau gini tuh. Ini mengganggu. Pasti demo-demo kayak gini digawangi oleh orang-orang itu aja ya, seperti ES, Egy Sujana dan lain sebagainya. Mereka mengatasnamakan rakyat yang mana? Enggak semua rakyat ikut dengan kalian. Enggak semua rakyat itu menyetujui apa yang kalian lakukan. Jadi jangan mengklaim dan mengatasnamakan rakyat. Jadi UU Cipta Kerja tuntutannya ditolak teman-teman oleh MK, dan juga Omnibus Law itu ditolak. Lah kok demo terus to, Lek? Yus kelompok iki neh. Ya kelompok itu lagi. Agustus wis bareng-bareng ngecek karnaval. Agustus sudah selesai, ini. masih karnaval katanya. Mbok ya melok bro-bro ngedos ngono kak yo. Aduh. Buru-buru ngedos. Buru ngedos itu masukkan padi Timbang ngono digiling. kuwi kalau kowe urunan dhuwitmu klumpukno 5.000, 10.000 nglumpuk ya to. Sumbangno
panti asuhan topo ngono setiap bulan timbang demo Agustus ku wis bar kok cek macak karena jalukane yo kok padha Pak Jokowi mundur kaku no teng rasano kowe maju no Maaf ya Bang ya, saya sedikit videonya. Kita nih sekarang harus cerdas Bang. Kita nih harus tahu mana yang mau menghancurkan negara, mana yang mau membela. Nah kayak gini lah, kayak mau demo-demo inilah. Demo terus ya, pemimpinnya itu yang jadi penghancur negara itu. Kayak itu tuh bagusnya dibuang Bang, di tong sampah. Itu orang sakit hati Bang, tidak dapat kedudukan di pemerintahan. Sekarang mau demo menurunkan Bapak Jokowi. Inilah otak-otaknya, otak dangkal. Kalau saya pilih Pak Ganjar, no Anies. Apa? Kereta cepat apakah ada faedahnya buat rakyat? Ada. Ya buat rakyat kayak ibu mungkin nggak ada faedahnya Bu. Cuman kalau buat orang Bandung sama orang Jakarta yang mau bolak-balik Jakarta Bandung, banyak banget faedahnya. bahkan Apalagi penting ya. kalau ibu nanti ngakunya orang sana, orang Surabaya, atau ibu orang Lampung, ya nggak ada hubungannya Bu. Saya juga orang Medan, ya nggak ada faedahnya sama saya. Cuman sama orang Bandung sama orang Jakarta, atau orang yang mau lalu lalang Jakarta Bandung, ya faedahnya sangat-sangat banyak. Gitu aja Bu. Halo, Egy Sujana, sarjana hukum. Sebenarnya saya ingin ketawa sih. Kenapa? Nah, kenapa ujung-ujungnya Jokowi mundur? Ada apa di balik itu semua? Nah itu Anda, Amin Rais, Rizal Ramli, oke? Itu sama. Kalau memang Anda ini memperjuangkan nasib rakyat, seharusnya Anda ini bukan cuma teriak-teriak mundur Jokowi, Jokowi mundur, Jokowi mundur, gitu loh. Kalau memang betul-betul niat Anda ini sebagai orang berpendidikan tinggi, apalagi udah sarjana hukum, gitu loh. Coba di saat Bapak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset, kalau memang Anda ini punya power, punya massa, tunjukkan, gitu loh. Wahai Egy Sujana, sarjana hukum, cuman turun ke jalan membawa pengikut Anda udah bangga, sayalah pahlawan. Dikira orang bodoh menilai Anda ini. Anda ini segerombolan orang sakit hati, cuman dibungkus agama. Hari ini hari berkah, gitu kan? Coba Jokowi saat itu mengusulkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, sampai detik ini belum disahkan oleh DPR. Kenapa Anda nggak teriak-teriak? Gitu loh. Sebagus apa prestasi seorang pemimpin, kalau bawahannya apalagi DPR sebagai pengesahan undang-undang, tapi mentalnya mental koruptor, percuma Gi. Betul kata Ahok, meskipun sampai kalian sampai berdarah-darah sampai meninggal sekalipun, kalau pejabatnya tidak ada pembuktian harta terbalik, maka kalian ini sia-sia. Lah, malah Anda ini ingin Jokowi turun. Dan tujuannya Anda ini siapa? Sedangkan Jokowi Widodo dipilih oleh rakyat 60 sampai 70%. Itu suara rakyat untuk Jokowi menjadi presiden. Nah, Anda ini cuma segelintir. Gitu loh. Kalau memang Anda ini benar-benar punya power, tunjukkan. Kalau memang Anda ini niatnya untuk mensejahterakan rakyatnya demi hukum, tunjukkan keilmuan hukum Anda, tunjukkan ke masyarakat bahwa Anda ini memang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat.
Kenapa waktu Jokowi Widodo mengusulkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kalian-kalian ini diam? Kicep aja. Kenapa? Gitu loh. Sampai detik ini sama DPR belum disahkan. Saya kok aneh. Makanya saya, kalau kalian udah demonstran di jalanan, apalagi itu lagi Amin Rais di Ramli, Anda ini cuman ingin memperkeruh suasana, apalagi di musim politik. Kesempatan kalian untuk meraup keuntungan pribadi. Oke? Egy Sujana, Anda sebagai orang hukum, seharusnya Anda lebih paham dari rakyat kecil. Oke, Gi. Mudah-mudahan aja lu gak stroke. Gak stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin dan amin. rahmat, umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan Amin 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 Allah barakallah. Terkhusus buat yang demo-demo yang nggak jelas, nggak ada jera-jeranya rombongan Egy Sujana. Setelah mereka demo tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu, ternyata ditolak juga, nggak cool juga, tapi tetap mereka demo mengatasnamakan apalah yang lain. Kasihan masyarakat yang nggak paham yang diajak itu. Karena apa? Kalau Egy Sujana, Kozinudin, terus Amin Rais, Nur, Bambang Tri, Rizal Ramli, semuanya itu ya satu komplotan dengan mereka. Bisa jadi ya orang-orangnya agen asing. Karena apa? Yang didemokan itu yang tidak masuk akal gitu loh. Ijazah palsu didemokan, ya nggak masuk di akal. Sekarang demo apa lagi? Mengatasnamakan buruh gitu. Nggak tahu apa yang didemokan, kita nggak paham. Ya memang mereka maunya begitu. Mereka maunya itu Indonesia chaos dan Pak Jokowi mundur di tengah jalan. Supaya apa? Kebijakannya sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi itu batal demi hukum gitu loh. Masalah ekspor bahan mentah nikel, entah masalah freeport, semuanya pokoknya yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi mundur di tengah jalan itu batal demi hukum gitu. Itu yang mau mereka. Karena apa? Dia di bagian orang-orang itu, bagian koruptor, di bagian orang asing membiayai demo-demo mereka itu. Jadi maunya mereka kayak gitu gitu. Jadi ya nggak usah kaget. Saya cuma kasihan saja masyarakat, orang-orang yang tidak paham, orang awam yang tidak paham hukumnya, tidak paham tentang cuma ikut-ikutan pemerintah itu diajak digiring kayak orang kayak bebek itu. Nanti udah terakhir kasih amplop satu persatu itu, ya Allah, teriak-teriak takbir tapi mencaci maki. Pertanyaan saya, kalau panjenengan itu memang benar-benar teriak takbir, hasil uang dari demo itu halal apa haram itu? Tolong kali penjelasan ke saya, Pak Egy Sujana. Kalau baca Al-Quran gradul-gradul masih mendingan anak saya kelas 3 SD itu. Baca Al-Quran yang ngawur sekali. Ya, tolong dengar, semoga nyampe ke Pak Egy Sujana seperti saya ini. Salam NKRI agama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali-kali demo itu undang-undang perampasan aset koruptor itu, sekali lagi ya, sekali-kali maksudnya, demo yang rame gitu ya, supaya UU perampasan aset koruptor itu segera disahkan. Karena sampai hari ini sama presiden itu sudah disetorkan ke DPR tapi belum juga disahkan. Cobalah demo kayak gitu yang lebih berbobot gitu ya. Demo kayak gini mengatasnamakan rakyat, kemudian teriak-teriak takbir, seolah-olah yang Islami, sangat Islami adalah kubu kalian, membawa-bawa agama, ayat gitu. Yang pada intinya sebenarnya itu adalah menginginkan Pak Jokowi itu supaya berhenti di tengah jalan. Benar apa yang dikatakan oleh beliaunya ini, bahwa semua kebijakan ketika Pak Jokowi berhenti di tengah jalan maka batal demi hukum. Ini masih bulan apa ya? Oktober, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
masih Oktober, November, Desember, Januari, Februari, masih sekitar 4 bulan, 5 bulanan lah pemilunya. Tenang saja, Pak Jokowi pasti akan mundur dengan sendirinya. Artinya apa? Purna tugas sudah selesai, udah silahkan kalian maunya apa. Ya, kalau kalian tetap aja seperti ini, siapapun presidennya seperti terus ya sudah. Kalau ketemu presiden yang agak galak gitu, agak pasti kalian dilibas itu ya. Untuk apa sih demo-demo kayak gitu? Demo ya sewajar-wajarnya aja. Lagian coba disurvei dah. Kalau kalian mengatasnamakan rakyat, coba disurvei rakyat yang mana gitu. Berapa persen rakyat yang membela itu berapa persen gitu. Jangan sedikit-sedikit rakyat mengatasnamakan rakyat. Rakyatmu, rakyat mbahmu itu. Ya. Jadi kalian akan tetap menjadi gelandangan-gelandangan politik, sampah-sampah politik. Ya, kita lihat aja. Dagelan-dagelan itu kita lihat saja sambil tertawa tersenyum, capek-capek demo-demo atau amsyong juga, ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Dari mengambil kesempatan dari ijazah palsu, maksulkan Jokowi, demo Omnibus Law, Cipta Kerja. Yang pada akhirnya, pada intinya adalah turunkan Jokowi. Polanya itu ya kayak gitu doang. Ujung-ujungnya mengarah ke situ. Walaupun banyak hal yang mereka lakukan itu pada akhirnya gagal. Coba bayangkan mereka memobilisasi massa kayak gitu, apakah mereka nggak dapat uang gitu? Apakah mereka nggak dapat makan gitu? Nggak mungkin untuk zaman sekarang itu mereka dengan kerelaan gitu. Ya, di samping mereka disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Apakah mungkin mereka nggak dapat bayaran gitu? Bisa juga diduga mendapat bayaran. Jadi mereka semangat. Ya, Pak Jokowi sudah bersikap sangat baik. Dibiarkan demo-demo itu sampai capek. Kita masyarakat lihat aja sampai mana gitu loh. Sampai mana mereka itu akan demo-demo. Katanya ada sampai ke 10 Desember akan menggunakan massa lebih banyak karena hari HAM. Silahkan Pak Diegi, silahkan kumpulkan yang lebih banyak, malah rame ntar ya kan, penjual-penjual laris dagangannya ya kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.